Sampai hari ini kita belum berhasil menjadikan ini sebagai undang-undang inisiatif DPR. Sebetulnya konstitusi kita sendiri menggarisbawahi penting mengenai pentingnya manusia dan menghargai manusia. Di sini kita sebagai satu bangsa dituntut bahwa kita harus bisa membuktikan bahwa kita menjalankan apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh pasal-pasalnya sebagaimana yang diinginkan oleh founding father kita, dan berhasilnya RUU PRT disahkan menjadi salah satu wujud dari hal tersebut. Ada 4,2 juta jiwa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia itu tahun 2015 dengan 75,5% adalah perempuan dan 25% diantaranya anak. Saya kira ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Cerita-cerita yang memilukan, cerita-cerita yang menyedihkan hari ini juga nanti hadir bersama-sama kita, saudari kita Amanda yang bisa bercerita secara langsung, merasakan sendiri ketika tidak ada perlindungan payung hukum, maka kesewenang-wenangan terjadi dan akan menjadi dosa dan salah kita semua ketika kita melakukan pembiaran. Penghargaan dan perlindungan kepada setiap manusia sesungguhnya adalah hal yang paling utama. Bukan hanya karena kita sebagai warga negara yang tunduk dan taat kepada undang-undang, tetapi juga kita sebagai insan manusia yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara yuridis, kita hidup Undang-Undang 13 2003 itu secara eksplisit itu rejimnya sangat diskriminatif. Mereka yang bekerja itu hanya pada sektor barang dan jasa. Pada sektor domestik dan sosial tidak pernah diakui sebagai pekerja. Jadi terjadi diskriminasi. Nah, kehadiran rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah proses untuk kemudian memperbaiki itu. Kenapa? Karena urgensinya, pentingnya hadirnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu dua hal. Pertama, bagaimana pekerja rumah tangga sebagai kelompok yang rentan terhadap tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, diskriminasi, eksploitasi dan lain sebagainya mendapatkan perlindungan. Yang kedua, status mereka yang sejauh ini tidak pernah mendapatkan hal yang definitif. Ya. Yang ketiga, tentu hubungan kerja dan relasi kerja yang mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hukum. Dan yang terakhir adalah ini tidak hanya berdampak kepada pekerja rumah tangga di dalam negeri, tapi juga pekerja rumah tangga atau domestic workers kita yang banyak di luar negeri. Jadi ini memiliki mutual efek. Bahkan ukuran bagi seorang mukmin dan muslim itu kalau kemudian ia bisa menempatkan mereka yang duafa, kemudian mereka yang mustadafin sebagai kelompok yang memang harus senantiasa diperjuangkan. Nah ini juga kemudian menjadi sangat relevan kenapa perjuangan untuk memberikan perlindungan pembelaan kepada PRT itu ditempatkan sebagai perjuangan keagamaan karena PRT terutama adalah jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah inilah yang menjadi ruang yang menurut kita ini harus segera kita isi dengan regulasi yang lebih pasti untuk memastikan bahwa yang namanya tadi sekelompok orang 2 juta lebih mereka harus kita berikan kepastian, terutama adalah pemenuhan terhadap hak dan kewajibannya termasuk ketika ada yang namanya tadi program jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Presiden menyampaikan itu dengan tegas. Misalnya pada 8 Januari 2015 beliau menyampaikan bahwa salah satunya BPJS Ketenagakerjaan itu tidak hanya menjangkau pekerja formal, tapi non formal. Sebetulnya kan ini secara implisit bisa kita baca bahwa ketika kita bicara pekerja itu tidak hanya menyentuh atau menjangkau yang formal saja,
tetapi yang non formal itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita bicara lagi pembantu. Itu adalah pekerja rumah tangga. Karena bagaimanapun kita harus mengwongke manusia yang sesama kita perempuan Indonesia. Komitmen bahwa wanita Indonesia adalah ibu bangsa. Para PRT adalah ibu bangsa. Mengadakan riset tahun 2012 bagaimana kontribusi PRT. Jadi ini aspeknya dari sosial ekonomi semuanya sampai ke psikologi kebahagiaan. Ya. Dan kalau dihitung secara ekonomi, kalau mereka mengatakan kalau tidak ada PRT pengeluarannya pemberi kerja itu bisa 5 kali lipat tergantung kelasnya. Kalau kelas atas bisa 5 kali lipat, kalau kelas menengah ke bawah bisa 2 kali lipat. Memang endorsement presiden itu menjadi sangat strategis. Tapi seorang presiden dan ujung-ujung mengendorse tanpa ada tadi bahasa mumpung gelombang, belum ada dinamika yang membuat dia, ini saatnya saya harus mengatakan. Saya kira makanya itu perlu ada suasana kebatinan politik yang menyebabkan presiden memang bicara.